Lah bapak di rumah sakit pasien yang ngantosan yang ngantri cenah meni ribuan gitu. ulah dibuat dibuat. Dah nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rahmayani. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang tahu itu hipertensi apa? Tahu. Apa itu? Darah tinggi. Ya. Berarti hipertensi itu kira-kira dari berapa ke berapa? Ada yang tahu? 150 di lebih. atas 140. Maksudnya gimana? Guys. Nah, ada pengertian hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal menurut Nuraib H.A.H. dan Kusumaha 2016. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sekitar 140 mm air raksa atau tekanan diastolik sekitar 90 mm. Kayak keur lah di hipertensi lah. Hipertensi merupakan masalah yang perlu diwaspadai karena tidak ada tanda gejala khusus pada penyakit hipertensi dan beberapa orang masih merasa sehat untuk beraktivitas seperti biasanya. Nah, jadi Bapak Ibu, hipertensi itu tekanan sistoliknya sekitar 140 pernya atau diastoliknya sekitar 90. Jadi 140 sampai 140 nurse-nya kete. Ya itu kan baik kan ini mah Kan pembelajaran. latihan sok model. Ya, penyebab hipertensi. Ada yang tahu Ibu Bapak hipertensi itu ada berapa jenis? Nggak tahu. Nggak tahu nih. Hipertensi yaitu ada dua, yaitu hipertensi esensial atau primer. Nah, yang kedua ada hipertensi sekunder. Pengertian hipertensi esensial atau primer, penyebab dari hipertensi ini belum diketahui. Nah, sementara penyebab sekunder dari hipertensi esensial juga tidak ditemukan. Lanjut, hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder dapat diketahui penyebab seperti gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid. Hipertiroid, guys. Tanda dan gejala hipertensi. Misalnya Ibu kalau suka pusing ya Ibu kalau yang punya hipertensi. Pusing, kelayangan, komo gini asalnya kita. Gejala yang lazimnya. Sering dikatakan bahwa gejala terlazim yang menyertai hipertensi meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Komplikasi hipertensi. Tekanan darah yang tidak terkontrol dan tidak segera ditangani dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah, arteri, sampai kerusakan organ yang mendapatkan suplai darah dari arteri tersebut. Nah, komplikasi hipertensi yaitu bisa terkenanya jantung. Jadi hipertensi dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung dan menyebabkan jantung koroner. Yang kedua koroner. Yang kedua Koroner marah. koroner. Benar. Yang kedua yaitu bisa komplikasi hipertensi bisa ke otak juga ya. Hipertensi apabila tidak segera diobati akan menyebabkan komplikasi pada otak dan berisiko 7 kali lebih besar terkena stroke. Nah, jadi kalau ada yang misalkan suka ada geningan ya, yang jatuh di kamar mandi dan jadi gak bisa apa-apa yang jadi terkena stroke kayak gitu. Nah, itu tuh bisa jadi kena dari ke otak gitu. Lanjut, yang ketiga, komplikasi hipertensi bisa ke ginjal. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada sistem penyaringan di dalam ginjal sehingga mengakibatkan ginjal tidak mampu membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh yang masuk melalui aliran darah dan terjadi penumpukan di dalam tubuh. Yang terakhir yaitu mata. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi pada mata, yaitu mengakibatkan terjadinya retinopati hipertensi dan dapat menimbulkan kebutaan. Nah, jadi sangat berbahaya ya hipertensi itu. Baik, Bu. Nah, pencegahan hipertensinya. Melakukan aktivitas fisik teratur. Kayak weh.
Ayah rasana. Guys. Nah, pencegahan hipertensi ada yang tahu sebelumnya Bapak Ibu cara mencegah hipertensi itu bagaimana? Enggak. Ya, sudah. Makan timun. Itu mah pengobatan. Cara melakukan pencegahan hipertensi Pencegahan. yaitu melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km, olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali hari seminggu, 5 kali per Papa seminggu. terolahraga. Nah, jadi kita itu harus rajin Olahraga, olahraga. guys. Minimal jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari minimal 5 kali per minggu. Oh. Selanjutnya mengurangi konsumsi garam. Jangan berlebihan 1 sendok teh per hari. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam. Atau yang kudu ngagado garam dan teuing. Lalu batasi makan pedas yang bisa merangsang pelebaran pembuluh darah. Jadi jangan terlalu makan makanan yang pedas. Lalu tidak merokok dan menghindari asap rokok. Tidak boleh merokok. iya, Itu juga baik, sama mau. bisa kena hipertensi. Lalu diet dengan gizi seimbang. Sudah pencegahannya. Terus Nah, pengobatan hipertensi. Enggak satu capek. Nah, Action. ada pathway perjalanan penyakit hipertensi. Hipertensi yaitu adanya kerusakan vaskuler pembuluh perifer, lalu perubahan struktur dalam arteri kecil dan arteriola, dan penyumbatan pembuluh vaskotriksi, lalu gangguan sirkulasinya, resiko kerusakan reklusi jaringan. Yang pertama ada otak menyebabkan peningkatan tekanan output vaskuler cerebral, sakit kepala, vertigo klinis, perdarahan retina, gangguan tekanan pembuluh darah, dan nyeri kepala. Lalu mata, kerusakan sel endotel menyebabkan robekan atau obliterasi, menyebabkan perdarahan retina, gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan. Lalu ada ginjal menyebabkan nekrosis fibrinoid, menyebabkan pada pembuluh aferen dan penebalan intima arteri, dan menyebabkan nekrosis kapiler glomerulus. Sudah. Glomerulus. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang tidak paham? Apa glomerulus itu? oh tuh paham nama eta bangsa eta. Bapak mana? Seputar hipertensi. Oh.